历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menonton untuk semuanya. Video ini hanya alur cerita tentang film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwa semua jawaban Shen Dengfeng dari ketiga pertanyaan yang diberikan oleh Jiu Shi, semuanya salah. Shen Dengfeng menjadi terkejut. Apa? Mendengar ini, Shen Dengfeng terkejut. Ia cukup percaya diri. Meskipun pertanyaan ketiga memang sulit, ia yakin dapat menjawab pertanyaan pertama dan kedua dengan baik. Qin yang benar-benar mengatakan bahwa semuanya salah. Jantung Shen Dengfeng berdebar kencang, dan ia merasa sedikit tidak puas. Bagaimanapun, dia juga seorang alkemis tingkat 4. Tidak, mulai hari ini, dia adalah seorang alkemis tingkat 5. Menjadi tidak percaya diri. Qin yang berkata perlahan, sepertinya juniormu telah bekerja keras untuk menghadapimu. Pertama-tama, pertanyaan pertama, apakah buah kiwan yang dibutuhkan untuk meramu pil kihui bisa digantikan dengan bunga kiwan? Sebenarnya, itu mungkin. Namun, kita masih perlu menambahkan rumput pecan untuk meningkatkan efek bunga kiwan. Tetapi rumput pecan sangat berharga, dan kebanyakan orang tidak akan melakukannya. Mendengar ini, ekspresi Shen Dengfeng berubah. Qin yang benar. Rumput pecan memiliki efek penguatan obat yang sangat kuat dan dapat dikategorikan sebagai bahan obat tingkat 4, yang sangat langka. Jadi, jika rumput pecan digunakan untuk meramu pil kihui, itu akan menjadi pemborosan dan tidak sepadan. Tetapi ia sama sekali tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Selain itu, ini adalah perubahan dalam rumus alkimia. Kecuali jika seseorang adalah seorang alkemis tingkat 5, seorang alkemis tingkat 4 tidak akan pernah berani berpikir seperti ini. Pertanyaan kedua, pil Pixin memang bisa digantikan oleh pil Pimai dan pil Dingxin. Satu pil tingkat 4 bisa digantikan oleh dua pil tingkat 3. Sebuah keajaiban dalam dunia pil. Qin yang berkata dengan santai, efek obat dari pil Killing dapat menstabilkan lautan spiritual di meridian. Dengan dasar ini, mengkonsumsi pil Pimai dan pil Dingxin pasti akan memberikan efek yang sama dengan pil Pixin. Bahkan, lebih baik. Qin yang tersenyum tipis. Adapun pertanyaan ketiga, bisakah api pil berjalan terbalik? Qin yang tampak mengingat sesuatu dari masa lalu perlahan berkata, ya. Namun, hanya seorang alkemis roh dengan tubuh spiritual yang bisa melakukannya. Jika orang lain mencoba metode ini, mereka pasti akan mati. Di dunia para kultivator, ada beberapa fisik khusus yang disebut sebagai tubuh spiritual, tubuh suci, tubuh raja, tubuh kaisar, dan tubuh dewa misterius, tergantung pada kekuatan spesial mereka. Para kultivator dengan fisik khusus ini berlatih jauh lebih cepat dan memiliki kekuatan yang berbeda dari orang biasa. Seperti para kultivator bintang yang membuka gerbang bintang dan memperoleh kekuatan dari bintang-bintang, para kultivator dengan fisik khusus juga merupakan anak kesayangan surga. Qin yang terdiam sejenak, mengingat masa lalu. Kaisar Dewa Tertinggi pernah menyatukan semua dunia dan semua ras, menciptakan dunia yang harmonis tanpa perpecahan, di mana perdagangan dan interaksi antar ras berkembang pesat, membawa kemakmuran bagi semua. Dalam kondisi ini, seluruh dunia semakin kuat. Jumlah alkemis roh, ahli senjata roh, dan ahli formasi roh meningkat pesat. Kelahiran kultivator dengan fisik khusus serta para kultivator berbakat yang ditakdirkan oleh bintang juga terjadi dalam konteks ini. Namun, Kaisar Dewa Tertinggi menghilang, dan di antara ras-ras, beberapa orang mulai bertindak tidak jujur. Qin yang menarik napas panjang dan menenangkan emosinya. Para kultivator dengan fisik khusus dilahirkan dengan kecepatan kultivasi yang lebih cepat dan lebih kuat. Bakat mereka jauh lebih tinggi daripada yang lain, dan tubuh mereka lebih tangguh, yang membuat meridian mereka berbeda dari kultivator biasa. Hanya tubuh spiritual dan kultivator dengan fisik khusus tingkat tinggi yang dapat membuat api pil mengalir terbalik dalam tubuh mereka. Dan bagi mereka, pergerakan terbalik api pil bahkan bisa membantu mengkonsolidasikan tubuh mereka. Qin yang menarik napas dalam dan berkata, sepertinya adik juniormu memiliki petualangan luar biasa. Pertanyaan pertama dan kedua hanya bisa dikatakan cukup menggugah pikiran. Namun, pertanyaan ketiga, siapapun pasti akan menjawab bahwa itu mustahil. Kecuali seseorang itu adalah seorang ahli tua yang telah hidup selama ribuan tahun dan mengetahui bahwa ada warisan alkimia, barulah mereka mungkin mengetahui hal ini.
Selain itu, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Jiushi secara tidak sengaja masuk ke suatu tempat rahasia dan memperoleh pemahaman ini, lalu menggunakannya untuk menguji Sheng Dengfeng. Baiklah, kau bisa menjawab 3 pertanyaan ini dengan jujur. Qin yang tersenyum ringan, menatap meja yang telah kosong seperti runtuhan, dan tersenyum tipis. Hari ini, aku benar-benar lapar. Mendengar ini, Sheng Dengfeng segera melihat ke arah Sheng Xinrui. Cepat pergi dan minta pemilik restoran Shengkue membawa 1 meja lagi daging binatang roh. Ingat, pilih yang terbaik. Baik, baik, baik. Qin yang melambaikan tangannya saat itu dan berkata, baiklah, kalian tidak perlu menungguku di sini, cukup pikirkan apakah yang baru saja kukatakan benar atau tidak. Sheng Dengfeng merasa bahwa mendengar kata-kata Qin Yang adalah sebuah wawasan baru lagi. Dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu, Sheng Dengfeng mulai memikirkan apa yang baru saja dikatakan oleh Qin Yang. Malam sudah larut, dan Sheng Xinrui berlari di jalanan kota Beiming dengan perasaan sangat bersemangat. Bersemangat? Saat ini, Sheng Xinrui benar-benar merasa seperti itu. Sejak ia bertemu Qin Yang di kota Lingyun, ia tahu bahwa dirinya tidak akan pernah salah. Sekarang, semuanya telah terbukti dengan jelas. Bahkan ayahnya menundukkan kepala kepada orang ini dan secara diam-diam mengaguminya. Sheng Xinrui perlahan menyadari bahwa bertemu dengan Qin Yang adalah keberuntungan yang diberikan oleh surga kepadanya, dan menangkap keberuntungan Qin Yang adalah keputusan paling bijak dalam hidupnya. Malam sudah larut, dan Qin Yang akhirnya merasa tenang setelah menyantap hidangan terakhirnya. Saat meninggalkan pavilion Shengdan, senyum masih menghiasi bibirnya. Daging binatang roh di restoran Shengkue benar-benar lezat, dan juga merupakan suplemen yang luar biasa bagi tubuh seorang kultivator. Hari ini, berkat peri api langit, ia berhasil mencapai level kedua dari ranah lautan spiritual, dan api pilnya juga telah meningkat ke tingkat oranye bawah. Sekarang, ia sudah bisa mencoba meramu pil roh tingkat 2. Meskipun tampaknya ia dengan mudah meningkatkan kekuatannya, pada kenyataannya, menelan peri api langit dalam kondisi kultivasinya saat ini sama saja dengan mencari mati. Namun, karena ia pernah menjadi kaisar pil, ia masih memiliki cara untuk mengatasinya. Di jalanan Kekaisaran Beiming, 3 sosok terlihat berjalan perlahan. Malam telah larut, sudah memasuki tengah malam, dan hanya sedikit orang yang tersisa di jalanan. 3 sosok itu adalah Qin Yang, Ye Ziqing, dan Ling Xiaofei, yang tampak sedikit kesepian. Tiba-tiba, Ye Ziqing berhenti. Kau baru saja menyadarinya. Qin Yang tersenyum tipis pada saat itu. Mendengar ini, wajah Ye Ziqing sedikit memerah. Sepertinya Qin Yang sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Hanya saja, sebagai seseorang yang berada di level keempat Spirit Sirealm, reaksinya ternyata lebih lambat dari Qin Yang. Qin Yang meletakkan tangannya di belakang punggung, menatap ke depan, lalu berkata dengan pelan, karena kalian sudah di sini, keluarlah. Tidak pulang tidur bersama istri dan anak di tengah malam begini, dengan angin sedingin ini, kalian pasti bukan sedang menikmati bulan kan? Tiba-tiba terdengar suara angin berdesir, dan beberapa sosok muncul di jalanan, mengelilingi Qin Yang dan 2 rekannya dengan rapat. Melihat bayangan-bayangan tersebut, Ling Xiaofei langsung berteriak. Jangan takut. Qin Yang menenangkannya. Mereka hanya sekumpulan tikus dan anjing, tidak perlu khawatir. Oke. Ling Xiaofei mengangguk dan mendekati Qin Yang. Hei, bocah. Kau sudah diambang kematian, masih berani besar kepala di sini. Suara serak terdengar perlahan. Di antara puluhan sosok yang muncul, pemimpinnya adalah seorang pria berzirah hitam dengan cadar di wajahnya. Dia menatap Qin Yang dan kedua temannya dengan tatapan tajam. Ye Ziqing menghunus pedangnya dan berkata dengan dingin, ini adalah kota Beiming. Jika kalian membunuh orang di tengah malam seperti ini, sudahkah kalian mempertimbangkan konsekuensinya? Nona Ye. Pemimpin kelompok itu justru tertawa dan berkata, kau cantik dan anggun, kenapa mengikuti bocah ini? Jika kau pergi dari sini sekarang, aku jamin hal yang terjadi di sini tidak ada hubungannya denganmu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Ye Ziqing berubah dingin. Dia melangkah maju, dan aura membunuh perlahan berkumpul di antara alisnya. Kalau begitu, sepertinya aku hanya bisa menghancurkan bunga dengan tanganku sendiri. Ye Ziqing, jaga Xiaofei.
kata Qin Yang dengan tegas. Beberapa ikan kecil seperti ini, bagus juga. Aku ingin tahu siapa yang sangat ingin membunuhku. Qin Yang melangkah maju. Ye Ziking ingin bertarung, tetapi saat melihat tatapan tegas Qin Yang, dia mundur selangkah dan berdiri di depan Ling Xiaofei untuk melindunginya. Qin Yang mengepalkan tangannya dan menatap selusin orang di hadapannya. Katakan, apakah kalian dari keluarga Ming Che atau keluarga Su? Orang mati tidak perlu tahu jawabannya. Pemimpin kelompok itu mendengus, bocah busuk, matilah kau. Setelah kata-kata itu jatuh, pemimpin itu langsung menerjang ke arah Qin Yang, mengeluarkan aura kuat spirit si realm level 4. Pada saat yang sama, dua orang di sisinya juga menyerang Qin Yang. Mereka adalah dua pejuang di spirit si realm level 3. Ketiganya langsung menyerbu Qin Yang tanpa ragu, dengan pedang yang berkilauan di tangan mereka. Siapa yang sebenarnya tidak tahu hidup atau mati? Qin Yang menyeringai, melangkah maju, dan langsung menghantam dengan tinjunya. Flying Dragon Fist. Dengan satu pukulan, suara angin menderu terdengar. Tinjunya mengandung kekuatan yang tidak terlihat, menghalangi laju tiga penyerangnya. Melihat ini, Qin Yang mengambil langkah maju dan mencoba meraih salah satu dari mereka. Namun, ketiga orang itu memiliki kerjasama yang sangat tajam dan segera mundur. Dalam pertemuan pertama, tidak ada yang mendapat keuntungan. Qin Yang sedikit terkejut. Kerja sama kalian sempurna. Kalau bukan karena itu, salah satu dari kalian pasti sudah mati tadi. Dia bertepuk tangan dan berkata, tampaknya latar belakang kalian memang tidak sederhana. Bocah ini berada di spirit si realm level 2. Pemimpin kelompok itu mendengus, tampaknya dia telah meningkat lagi. Bos, tidak peduli berapa kali dia meningkat, malam ini adalah malam terakhirnya. Baik. Ketiga orang itu langsung menyerang lagi. Qin Yang menyeringai dan menerjang ke depan. Tapi tiba-tiba. Teriakan melengking terdengar. Ling Xiaofei menjadi pucat pasi dan menatap sekeliling dengan panik. Kakak Qin Yang, selamatkan kami. Qin Yang berbalik, dan pada saat yang sama, dia melihat dua formasi roh perlahan-lahan bangkit di sekitar Ye Ziking dan Ling Xiaofei. Di kiri dan kanan mereka, dua pria berbaju putih muncul. Ye Ziking, tubuh kaisar yang terbangun, jenius keluarga Ye, kebanggaan Akademi Dewa, sungguh sayang jika harus dibunuh begitu saja. Salah satu pria berbaju putih itu berkata. Meskipun begitu, orang yang menghalangi jalan harus disingkirkan. Yang lainnya tertawa ringan. Master formasi roh. Ekspresi Qin Yang langsung berubah dingin. Dua formasi yang menyatu itu jelas merupakan formasi roh tingkat pertama. Bahkan formasi roh tingkat pertama yang paling sederhana pun bisa menjebak dan membunuh prajurit spirit si realm level 1 hingga 3. Ye Ziking segera mengaktifkan kekuatan tubuh kaisarnya, mengangkat pedangnya, dan melawan serangan pedang terbang di dalam formasi. Namun, dua formasi roh tingkat pertama yang bertumpuk membuatnya kewalahan meskipun dia berada di spirit si realm level 4. Formasi penghancur roh tingkat pertama. Formasi 100 pembunuhan tingkat pertama. Qin Yang berkata dengan dingin. Kau cukup berpengetahuan. Pria berbaju putih tersenyum, master formasi penghancur roh melemahkan, dan master formasi 100 pembunuhan menyapu habis. Kami telah menghabiskan banyak upaya hanya untuk menangani Ye Ziking. Cepat, lakukan. Pria berbaju putih itu memberi isyarat kepada kelompok lain. Baik. Tiga pria berbaju hitam langsung menyerang Qin Yang dengan kecepatan tinggi. Pergilah. Qin Yang berteriak, lalu menepuk tangannya. Shura Flame Seal. Tiba-tiba, tanda api muncul di telapak tangannya. Boom. Salah satu musuh yang terkena langsung meledak, darah dan daging berserakan di udara. Dua orang lainnya langsung terpana. Liu Han, Zhan Hao, cepat aktifkan formasi dan bunuh Ye Ziking serta gadis kecil itu. Pemimpin pria berbaju hitam berteriak marah. Mereka tidak menyangka kekuatan Qin Yang begitu luar biasa. Sama sekali di luar dugaan. Namun, di dalam formasi roh, luka-luka mulai muncul di tubuh Ye Ziking dan Ling Xiaofei. Ling Xiaofei mulai menangis ketakutan. Kalian cari mati. Ekspresi Qin Yang berubah dingin. Namun sebelum dia bisa menerjang, beberapa pria berbaju hitam menghadangnya dengan tubuh mereka sendiri.
Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.